mengukir keberadaan kita di dalam hatinya, sehingga dia tidak mungkin merupakan diri kita dalam sabda pun. Sampai kita diselamatkan secara sempurna, dia selalu bekerja tanpa berhenti-henti supaya keselamatan yang diberikan oleh Allah menjadi terwujud, menjadi sempurna. Kitab Yesaya pasal 43 ayat 2 pun bertulis pada berikut. Apabila engkau menyeberang melalui air, aku akan menyertai engkau. Atau melalui sungai-sungai, engkau tidak akan dihanyutkan. Apabila engkau berjalan melalui api, engkau tidak akan dihanguskan, dan nyala api tidak akan membakar engkau. Amin. Pada tahun 1929, seperti kita belajar dari mata pelajaran sejarah, bangsa Amerika dan seluruh dunia pada saat itu dihantam dengan krisis ekonomi, depresi besar ekonomi dunia yang luar biasa. Jadi pada waktu itu seluruh masyarakat Amerika menjadi takut dengan kepanikan yang sungguh luar biasa. Pada saat itu Roosevelt, yaitu Presiden Amerika, mengucapkan perkataan yang sungguh luar biasa kepada rakyat yang tercinta. Para warga Amerika yang terhormat, apa yang paling patut kita takuti adalah ketakutan itu sendiri. Selain itu, tidak ada yang dapat kita takuti. Kalau Allah berpihak pada kita, dan kita sekarang berusaha secara maksimal dalam kehidupan sehari-hari untuk hidup dengan jujur di mata Allah, tidak ada alasan sama sekali kita menjadi takut. Kita menjadi takut, itulah ketakutan yang paling besar. Apabila Allah berpihak pada diri kita, kemudian kita sekarang hidup di hadapan Tuhan untuk hidup berusaha dengan keras, dengan jujur di hadapan Allah, terhadap hal apakah kita perlu takut? Mengapa kita takut? Andai kata kita setia pada dalam kehidupan kita sehari-hari untuk hidup di hadapan Tuhan, kemudian Allah sedang berpihak pada diri kita, sungguh tidak ada hal yang perlu kita takuti. Kita tidak usah cemas, kita tidak usah takut terhadap hal apapun. Walaupun kita menyangka seolah-olah Allah diam, Allah tidur, Allah tidak bekerja apa-apa untuk diri kita, namun itu hanya perasaan kita, hanya pikiran diri kita sendiri. Allah sendiri sedang menyiapkan dan melakukan sesuatu untuk diri kita. Mungkin si Nuh juga seringkali melakukan kasih Allah. Apalagi ketika Allah membuat angin keras, karena melalui hal itu Allah menurunkan air. Tapi Nuh yang tidak tahu di dalam bahtera, karena anginnya ditiupkan, kemudian bahtera digoncangkan, seolah-olah dia mati, Allah sudah meninggalkan dia. Tapi di balik yang semua pergumulan itu, justru Allah sekarang mengambil tindakan supaya bahtera itu yang terkandas, supaya Nuh itu bisa keluar dari air bah. Allah kita tidak pernah gagal. Allah kita tidak pernah melakukan kesalahan. Pertolongan Allah pun tidak pernah datang terlambat. Pada saat yang paling tepat, Dia menampakkan diri, kemudian Dia akan menyelamatkan kita. Dia akan menjawab doa kita. Walaupun kondisi di luar kelihatan tidak baik, bukan seperti bahkan Allah melupakan kita, meninggalkan diri kita, namun sama sekali tidak. Allah tetap mengingat kita, dan Dia sedang bekerja untuk diri kita. Ketika kita yakin dan percaya akan hal ini, kita dapat mengatasi segala keadaan yang sulit. Kemudian dalam keadaan yang sesusah apapun, kita pasti bisa bangkit dengan iman. Mari kita mengarahkan segala perhatian kita kepada Allah kita yang selalu mengingat diri kita, yang tidak akan pernah lelah, tidak akan terantuk. Kemudian, walaupun kadang kita berada dalam angin badai, kita tetap tenang dan menikmati damai sejahtera sambil mengharapkan tangan keselamatan Allah yang menjadi terwujud secara sempurna. Amin. Yang kedua, Allah mengeluarkan Nuh dari bahtera. Mari kita lihat ayat 6. Kita baca sama-sama ayat 6. 1, 2, 3.
Setelah puncak-puncak pegunungan tampak, sejak saat itu sudah 40 hari sudah berlalu. Apa yang dilakukan oleh Nuh setelah membuka tingkap di atas batu itu? Mari kita lihat ayat 7. Saudara-saudara, para laki-laki, tolong bacakan ayat 7. 1, 2, 3. Lalu ia melepaskan banyak burung gagak dan burung itu terbang pulang pergi sampai air itu menjadi kering kembali. Nuh melepaskan burung gagak. Maka burung gagak pulang pergi sampai air menjadi kering dari bumi. Seperti kita ketahui, burung gagak adalah burung yang memakan mayat sebagai makanannya. Oleh karena itu, walaupun seluruh bumi masih ditutupi dengan air, itu burung gagak tetap hidup karena dia memakan mayat itu sebagai makanan, kemudian dia bisa bertahan. Nuh ingin mengetahui sejauh mana air itu turun dengan melepaskan seekor burung merpati. Tapi karena seluruh bumi masih ditutupi dengan air, maka burung merpati pertama tidak dapat menemukan tempat tumpuan kakinya, lalu pulang kembali ke dalam bahtera. Setelah 7 hari lagi, Nuh kembali melepaskan burung merpati. Tetapi pada malam hari itu, dia membawa selai daun zaitun yang segar. Hal itu suatu tanda bahwa air itu sudah kering sampai daerah yang menanam pohon zaitun sudah kelihatan. Kemudian suatu tanda bahwa dari tanah yang sudah mati ini mulai muncul tunas-tunas baru. Nuh yang harus memperhatikan keadaan yang memilukan di dalam bahtera hanya suatu kabar yang benar-benar menghibur dan membahagiakan. Nuh kembali lagi menunggu 7 hari lagi. Kemudian dia kembali melepaskan burung merpati. Tapi burung merpati itu tidak pulang lagi. Apa artinya? Burung merpati kini sudah menemukan tempat tinggal yang kering dan bersih. Pada saat itu, betapa senangnya hati Nuh dan keluarganya yang ada di dalam bahtera. Pasti dalam hati mereka penuh dengan keinginan untuk segera keluar dari bahtera secepat mungkin. Namun mereka berada di dalam bahtera tetap menjalani hidup yang untuk menunggu perintah Tuhan. Mereka tidak mengambil tindakan secara sembarangan, tapi menunggu perintah Tuhan. Kemudian kalau kita perhatikan konteks hari ini, kalau kita perhatikan dengan seksama, walaupun Nuh berada di dalam bahtera, dia tetap menjalani hidup dengan interval waktu 7 hari. Sehingga selalu dikatakan 7 hari lagi, 7 hari lagi, 7 hari lagi. Hal ini merupakan suatu tanda bahwa walaupun mereka berada di dalam bahtera, mereka tetap menjaga menepati hari Sabat. Dia memelihara iman kepercayaan yang absolut terhadap Allah Sang Pencipta, kemudian menepati hari Sabat dengan sikap yang absolut. Oleh karena itu, konsep hari Sabat itu bukan berasal dari kepercayaan orang-orang Yahudi, tetapi hari yang ditepati oleh manusia sejak Adam. Mari kita lihat ayat 13. Mari kita baca sama-sama ayat 13. 1, 2, 3. Jadi ketika Nuh menjadi 1 tahun umurnya, air itu benar-benar kering dari bumi. Kemudian Nuh membuka pintu bahtera, lalu dia dapat melihat tanah itu benar-benar sudah kering dari matanya sendiri. Tetapi sampai tanah menjadi betul-betul kering, sampai ada perintah dari Tuhan, dia tetap menunggu di dalam bahtera 2 bulan lagi. Dengan demikian, pada tanggal 27 bulan Februari, baru seluruh tanah menjadi kering. Kemudian pada saat itu Nuh keluar. Mari kita lihat ayat 15 sampai 17. Kita baca sama-sama 15 sampai 17. 1, 2, 3.
sekarang menyuruh Nuh dan keluarganya keluar dari bahtera. Keluarlah dari bahtera itu. Pada saat itu Nuh baru keluar dengan taat kepada perintah Allah. Kemudian dia bisa keluar. Mari kita lihat ayat 18 dan 19. Lalu keluarlah Nuh bersama-sama dengan anak-anaknya dan istrinya dan istri anak-anaknya. Segala binatang liar, segala binatang melata, segala burung, semuanya yang bergerak di bumi, masing-masing menurut jenisnya, keluarlah juga dari bahtera itu. Selama ini, Nuh mengeluarkan burung gagak dari bahtera, burung merpati. Kemudian melalui hal itu, dia mau mengecek dan memastikan sejauh mana air itu turun, karena itu menunjukkan keinginan hatinya supaya dia segera keluar dari bahtera. Tetapi Nuh tidak mengambil tindakan secara sembarangan. Andai kata Nuh keluar dengan berpikir secara sembarangan, lalu betul-betul keluar dari bahtera, kira-kira apa yang terjadi kepada Nuh? Saudara-saudara, coba bayangkan apabila terjadi kebanjiran pun, apabila air menjadi kurang, seluruh rumah menjadi berantakan, penuh dengan sampah dan becekan. Kalau begitu, kira-kira bagaimana kondisi bumi setelah tenggelam 1 tahun penuh dengan air? Apalagi tempat tinggal yang biasa didiami oleh manusia merupakan daerah-daerah rendah, pasti membentuk daerah lembah. Oleh karena itu, sampai tanah menjadi kering total, lebih-lebih ketika ada perintah Allah yang langsung mengatakan keluarlah, dia dan semua keluarganya tetap menunggu sabar sambil menderita, sambil menunggu di dalam bahtera. Dengan demikian, Nuh masuk ke dalam bahtera sesuai dengan perintah Allah. Kemudian sesuai dengan perintah Allah juga, Nuh keluar dari bahtera. Dengan demikian, setelah Nuh masuk ke dalam bahtera 1 tahun 10 hari, baru keluar dari bahtera. Nuh dapat mengingkari pengumuman air bah karena dia masuk ke dalam bahtera. Tapi dengan keluar dari bahtera sesuai dengan perintah Allah, akhirnya Nuh mendapatkan keselamatan yang sempurna dari pengumuman air bah. Saudara, Allah kita adalah Allah yang memberikan apa yang terbaik pada saat yang paling baik menurut waktu Allah. Amin. Oleh karena itu, kita harus sabar menunggu waktu Allah ini. Kita harus belajar kesabaran Allah. Kesabaran melahirkan penguasaan diri, penguasaan diri melahirkan pengharapan. Kita kini sudah masuk ke dalam bahtera keselamatan karena kita percaya kepada nama Tuhan Yesus. Kemudian sampai hari di mana keselamatan kita tergenap, kita harus tinggal di dalam bahtera keselamatan, yaitu di dalam Yesus Kristus terus-menerus. Sampai Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya. Sampai Tuhan Yesus memanggil nama kita masing-masing, kita harus tetap tinggal di dalam bahtera keselamatan itu. Kadang kehidupan di dalam bahtera sangat menderita dan susah. Kadang mungkin kita juga iri dan cemburu kehidupan burung gagak yang hidup bebas dengan berpindah-pindah, walaupun terpaksa makan makanan yang kotor dan busuk. Karena kehidupan burung gagak kelihatan begitu bebas, mungkin Nuh dan orang-orang yang sambil tinggal di dalam bahtera menderita. Kadang mereka mengini juga kepada burung gagak yang bisa berpindah-pindah dengan baik walaupun makanannya kotor. Tapi kita harus tetap tinggal di dalam bahtera. Ketika pertama kali kita bertemu dengan Tuhan Yesus, biasanya ada sukacita, ada keterharuan, ada hati yang berterima kasih. Tapi hidup yang percaya kepada Tuhan Yesus bukan keadaan selalu begitu baik. Memang keselamatan terjadi dalam sekejap mata ketika kita bertobat, ketika kita percaya kepada Tuhan. Tapi sampai keselamatan kita menjadi tergenap dan sempurna, itu perjalanannya panjang. Oleh karena itu, selama kita hidup di bumi ini sebagai orang yang percaya, kita tetap tinggal di dalam bahtera keselamatan dan hidup sambil taat kepada firman Tuhan. Melalui hal itu, kita harus belajar akan kesabaran, kemudian kita harus menunggu saat Allah. Pada umumnya, banyak orang keliru berpikiran bahwa
jika percaya kepada Tuhan Yesus, jika sudah diselamatkan, akan terbebas dari segala penderitaan. Apalagi karena Injil kemakmuran yang diberitakan oleh suatu aliran dari hamba Tuhan, banyak umat Tuhan menganut teori ini. Tapi apakah kalau kita percaya kepada Tuhan, kita benar-benar terbebaskan dari segala penderitaan? Sama sekali tidak. Ketika kita melihat kehidupan orang-orang yang percaya kepada Tuhan, tidak seperti itu. Tetap ada sakit penyakit, ada penderitaan karena masalah yang terus datang. Dalam kondisi seperti ini, kita menunggu saat Allah tidak gampang. Sama seperti Allah mengingatmu, Allah yang tahu betul kira-kira kapan Nuh harus keluar dari bahtera, kita juga harus percaya Allah juga tahu akan perjalanan hidup kita. Kita tidak tahu, mungkin kita yang tahu hanya perjalanan hidup kita sampai sekarang, tapi kita tidak tahu besok hari apa yang akan terjadi. Jadi karena itu kita seringkali menjadi cemas, kita khawatir. Karena itu kita harus percaya kepada Tuhan. Kemudian kita harus tahu bagaimana Tuhan membimbing perjalanan hidup kita. Kemudian seperti ketika Nuh taat kepada perintah Tuhan, dia dapat diselamatkan secara sempurna. Ketika kita juga taat kepada Tuhan, kita pun dapat menjalani kehidupan yang aman, kehidupan yang selamat, kehidupan yang bahagia di dalam Tuhan. Ada yang mengatakan kehidupan rohani kita dapat disebut sebagai kehidupan yang menunggu saat Allah yang telah ditentukan oleh Allah dengan iman. Ketika ada iman bahwa pada saat yang paling tepat Allah pasti memberi hal yang terbaik, kita bisa menunggu saat Allah dengan tenang, dengan mengucap syukur. Apabila kita mempunyai hati yang tergesa-gesa, kita sangat mudah mengeluh, menggerutu kepada Allah, kemudian kita mengambil tindakan sendiri. Seperti kita melihat kesalahan Abraham dan Sarah. Seharusnya mereka menunggu saat Allah, tapi mereka tidak bisa sabar. Mereka mengambil tindakan sendiri, seolah-olah masalah mereka sudah terpecahkan. Tapi kita tahu, karena Abraham dan Sarah tidak taat kepada saat Allah, justru mereka mengalami banyak kesulitan, sampai keturunan Abraham termasuk diri kita sekarang mengalami penderitaan karena kesalahan Abraham dan Sarah yang tidak taat. Semoga kita jangan melakukan kesalahan yang sama seperti Abraham dan Sarah. Kesalahan yang dilakukan oleh Abraham dan Sarah bukan hanya mereka saja menderita, tapi untuk selama-lamanya keturunan juga mengalami penderitaan yang sama. Oleh karena itu, apabila kita memiliki iman dan keyakinan bahwa Allah pasti akan memberi apa yang terbaik dalam waktu Allah, kita tidak akan tergesa-gesa. Tapi kita pun bisa menunggu dengan kesabaran sambil bekerja untuk Tuhan gerejanya dengan sukacita. Walaupun jalan ini kelihatan kadang sempit, kecil, monoton, kita harus menanggungnya. Apabila dengan alasan bosan dan jenuh, lalu kita mengambil jalan keluar, kemudian memasuki jalan lebar, kita pun akan mengalami nasib yang sama seperti orang-orang dunia yang tidak percaya. Saya merasa sangat sayang sekali di dalam persekutuan kita juga. Ada begitu banyak saudara-saudara bahkan sudah jadi gembala, tapi mereka tidak bisa sabar di depan masalah pernikahan, masalah pekerjaan, mereka mengambil tindakan sendiri. Kemudian sekarang mereka hidup seperti seorang yang tidak percaya kepada Tuhan. Ini betul-betul sayang sekali. Kayak Tuhan memberi kasih karunia keselamatan kepada Nuh, sampai Nuh boleh masuk ke dalam bahtera. Nuh tidak bisa sabar 1 tahun 10 hari yang sudah ditentukan oleh Allah. Bulan ke-9 tidak bisa sabar keluar mati ke dalam air. Jadi sama aja, sudah diselamatkan atau yang tidak diselamatkan. Oleh karena itu, kita harus tetap menunggu saat Allah sambil meneruskan perjalanan salib, sambil mengucap syukur atas kasih karunia keselamatan yang telah diberikan kepada diri kita. Sebab jalan inilah jalan keselamatan, jalan kehidupan yang satu-satunya Tuhan berikan kepada diri kita. Amin. Yang ketiga,
Allah menerima korban persembahan Nuh. Mari kita lihat ayat 20 sampai 22. Selanjutnya, ketika Nuh dan keluarganya keluar dari Bahtera, bagaimana kira-kira kondisi dunia? Apakah didatangkan langit baru, bumi yang baru, kota fantastik yang sedang menunggu Nuh dan keluarganya? Sama sekali tidak. Apabila terjadi tsunami dan kebanjiran, setelah tsunami itu berlalu, rupa kota yang ditinggalkan itu penuh dengan sampah, ditinggalkan dengan puing-puing. Itulah yang di mata Nuh dan keluarganya. Tapi karena 1 tahun lebih seluruh bumi ditutupi dengan air bah, apakah Nuh dapat mencari kampung halaman? Itu juga kayaknya berat karena semuanya hancur. Dalam keadaan yang begitu hancur, apa yang pertama kali dilakukan oleh Nuh? Mari kita lihat ayat 20. Kita baca sekali lagi ayat 20. 1, 2, 3. Kitab Kejadian pasal 8 ayat 20 dengan tegas dikatakan, lalu Nuh mendirikan mezbah bagi Tuhan. Setelah Nuh keluar dari Bahtera, apa yang pertama kali dilakukan oleh Nuh itu adalah mendirikan mezbah bagi Tuhan. Di dalam Alkitab seringkali keluar yang kalimat ini. Abraham mendirikan mezbah bagi Tuhan. Kalau nanti mulai pasal 12, itu kurang lebih 4 kali 5 kali kita ketemu kalimat seperti ini. Tapi mendirikan mezbah bagi Allah, bagi Tuhan, pertama kali muncul di dalam Alkitab itu dilakukan oleh Nuh. Arti mezbah di sini adalah tempat penyembelihan. Kemudian kalimat Nuh mendirikan mezbah bagi Tuhan itu pertama kali muncul di dalam Alkitab. Untuk Allah itu Nuh menyembelih binatang, kemudian mempersembahkan korban untuk Tuhan. Itulah mezbah bagi Allah. Setelah keluar dari Bahtera, Nuh bukan mendirikan tempat tinggal bagi dia dan keluarganya, tetapi dia mendirikan mezbah bagi Allah. Di dalam suasana bumi yang penuh dengan kehancuran yang begitu memilukan, ia memilih burung-burung yang tidak haram, lalu mempersembahkan beberapa ekor sebagai korban bakaran bagi Tuhan. Jika kita katakan dengan istilah kita, Nuh dan keluarganya mengadakan ibadah kepada Allah. Nuh dan keluarganya mengucap syukur kepada Allah yang telah menyelamatkan mereka dari penghukuman air bah yang begitu dahsyat. Lagi pula mengandung arti juga dia memohon kasih karunia pengampunan supaya Allah mengampuni segala dosanya. Sekarang Allah sudah menyelamatkan Nuh dan keluarganya dengan selamat, tapi ketika mereka berada di tengah-tengah Bahtera, seringkali meragukan kasih Allah, seringkali marah kepada Allah, menggerutu kepada Allah. Setelah mendapatkan kasih karunia keselamatan yang sempurna, dia juga menyadari segala dosa-dosa yang telah dilakukan selama berada di dalam Bahtera, sehingga sekarang memohon pengampunan supaya Allah mengampuni segala dosanya. Nuh mempersembahkan kurban supaya segala dosa yang telah diperbuat selama ini biar diampuni oleh Allah. Apakah Nuh tidak berdosa? Apakah Nuh tidak pernah melakukan kasih Allah selama dia berada di dalam Bahtera? Apakah dia tidak pernah mengeluh, tidak pernah mengeluh kepada Allah di dalam Bahtera? Sama sekali tidak. Pasti dia sebagai seorang manusia biasa, ada banyak masalah dosa yang telah diperbuatnya. Oleh karena itu, Nuh mempersembahkan korban kepada Allah dengan hati Habel. Untuk kemudian, demi masa depannya, ia juga membuat keputusan iman, yaitu untuk menjalani hidup yang menyenangkan hati Allah dengan menyerahkan seluruh hidupnya taat kepada Tuhan. Itu juga sebagai janji bahwa dia dan keturunannya tidak akan hidup seperti orang-orang yang telah dihukum, telah dibinasakan.
Bagaimanapun, Nuh mendirikan mesbah bagi Allah, kemudian mempersembahkan korban bakaran kepada Allah terlebih dahulu daripada hal apapun. Apa respon Allah terhadap korban bakaran yang dipersembahkan oleh Nuh itu? Mari kita lihat ayat 21 dan 22. Kita baca sama-sama ayat 21, 22 ketika 1, 2, lihat. Ketika Nuh mendirikan mesbah bagi Tuhan, Allah begitu senang untuk menerima korban persembahan itu. Allah menerima pengakuan iman Nuh juga. Allah menerima korban syukuran dan janji kesetiaan Nuh sebagai persembahan yang indah dan harum. Kemudian bagaimana Allah memberkati Nuh? Allah berfirman di dalam hatinya, Dia akan mengutuk bumi lagi. Apa alasannya saudara-saudara? Karena manusia selalu menimbulkan hasil yang jahat dari sejak kecilnya. Sebenarnya, dengan alasan itulah Allah telah menghukum dunia. Allah membinasakan semua manusia kecuali Nuh dan keluarganya. Namun sekarang Tuhan mengatakan, karena Allah menyatakan Dia akan mengutuk bumi, karena sejak kecil apa yang dihasilkan oleh manusia semuanya jahat. Hal itu terjadi karena belas kasihan Allah terhadap manusia yang berdosa. Allah kita adalah Allah yang berbelas kasihan kepada manusia. Dalam kitab Mazmur 103 ayat 13 ayat 14, firman Tuhan berbunyi sebagai berikut. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Sebab Dia sendiri tahu apa kita. Dia ingat bahwa kita ini debu. Saudara-saudara, Alkitab mengatakan kita sebagai debu. Kemudian Tuhan tahu siapa diri kita, apa kita, sehingga Tuhan berbelas kasihan, kayak seperti seorang bapa sayang kepada anak-anaknya. Kemudian Allah menyatakan bahwa selama bumi masih ada, tidak akan berhenti musim menabur, musim menuai, dingin dan panas, kemarau dan hujan, siang dan malam. Artinya, Allah tetap memegang prinsip hukum Allah. Janji Allah ini sangat diperlukan bagi Nuh dan keturunannya, sebab pengumuman air bah menghancurkan segala hukum alam. Setiap saat ketika hujan deras, pasti mereka takut, jangan Tuhan menghukum mereka lagi. Karena itu Tuhan memberikan janji ini supaya mereka jangan takut lagi. Saudara-saudara, Allah kita sangat berkenan kepada ibadah yang diadakan oleh umatnya daripada hal apapun. Oleh karena itu, kita tidak boleh bolos dari ibadah. Kita sudah tahu akan cerita kehidupan orang-orang Puritan yang yaitu nenek moyang pendiri bangsa Amerika. Mereka mempertaruhkan nyawa mereka untuk kebebasan beribadah. Lalu menumpang kapal Mayflower, lalu tiba di benua Amerika. Pada tahun pertama, karena kemiskinan, penyakit, kedinginan, banyak orang mati, hampir separuhnya mati pada tahun pertama. Namun setelah belajar cara pertanian dari orang-orang Indian, orang pribumi, mereka dapat bertahan hidup. Di tengah-tengah segala kesulitan, pertama-tama apa yang mereka lakukan adalah mereka mendirikan gereja. Setelah itu, mereka mendirikan sekolah untuk masa depan anak-anaknya. Setelah itu, baru mereka membangun rumah mereka. Ketika hal itu mereka lakukan, Allah berkenan kepada iman mereka ini, sehingga dalam waktu yang singkat, Amerika dijadikan yang bangsa dan negara yang terkuat di dunia sampai saat sekarang. Saudara-saudara, apakah saudara-saudara mau diberkati oleh Tuhan? Rahasianya, bagaimana kita dapat diberkati oleh Allah? Kita mencontohi Nuh. Kita menepati hari Sabat secara absolut, entah berada di dalam bahtera atau di luar bahtera.
Kemudian beribadah kepada Allah tanpa henti-hentinya. Ibadah adalah suatu acara untuk mengundang Allah berdiam di tengah-tengah kita. Dengan hati yang merindukan kehadiran Tuhan, kita sekarang berkumpul, kita juga beribadah kepada Allah. Kami yakin dan percaya Allah senang tinggal di tengah-tengah kita, karena kita sekarang memanjatkan nyanyian puji-pujian, kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa kepada Tuhan. Kami yakin di tengah-tengah perkumpulan hari ini pun Allah tetap hadir, kemudian segala persembahan yang kita berikan dianggap sebagai persembahan yang indah dan harum. Allah selalu berada di tengah-tengah ibadah. Allah datang di tempat ini untuk mendapat syukur puji-pujian yang kita persembahkan. Allah sangat berkenan kepada orang-orang yang beribadah kepada-Nya. Segala berkat, baik berkat jasmani, berkat rohani, tidak akan ditahan-tahan, tapi semuanya akan dicurahkan kepada orang-orang yang beribadah kepada-Nya. Dengan demikian, tidak boleh kita malas atau terbeban untuk beribadah kepada Allah. Tapi ibadah seharusnya menjadi saat yang paling senang, paling sukacita. Kita harus menanti-nantikan ibadah juga. Saat ibadah harus menjadi saat yang paling membahagiakan kita. Jika keadaan kita seperti ini, pasti Allah memberkati kita. Kita tidak usah mengemis, meminta-minta berkat ini, berkat itu. Apabila kita melakukan tadi, Tuhan sendiri akan membuka tingkap-tingkap di langit, seperti Tuhan pernah menurunkan hujan. Segala berkat-berkat itu pasti akan dicurahkan ke dalam kehidupan kita. Kiranya kita menaruh perhatian, prioritas utama kepada Tuhan. Kita menyenangkan hati Tuhan, sehingga segala berkat-berkat yang telah disediakan oleh Tuhan dapat dicurahkan ke dalam kehidupan kita semua. Amin. Sebagai juga, kita harus percaya bahwa Allah yang pernah mengingat Nuh, Allah yang sama, Dia juga pasti mengingat saya dan mengingat Anda sekalian. Amin. Oleh karena itu, walaupun kita berada di dalam keadaan yang seburuk susah apapun, mari kita jangan kecewa, jangan putus asa, tapi mari kita yakin akan kasih Allah secara absolut. Yang kedua, Allah yang mengeluarkan Nuh dari bahtera dengan selamat, Dia adalah Allah yang memberi apa yang terbaik pada waktu yang paling tepat bagi umatnya. Oleh karena itu, walaupun saat sekarang kita mengalami kesulitan, mari kita bertahan dengan kesabaran dalam pengharapannya. Yang ketiga, Allah sangat berkenan kepada ibadah yang kita persembahkan. Orang yang sukses, orang yang menang dalam kehidupan beribadah, dia akan sukses, dia akan menang dalam segala kehidupannya. Tapi sebaliknya, orang yang gagal, orang yang tidak sukses dalam kehidupan beribadah, apapun dia lakukan, dia akan kalah, dia akan binasa. Kiranya bukan ibadah menjadi suatu beban di hati kita, tapi ibadah dijadikan sebagai saat yang paling bersukacita, paling berbahagia dalam kehidupan kita. Kiranya Allah yang memberkatimu, memberkati juga kita semua. Amin. Oke, mari kita baca ayat 20. Mari kita baca sama-sama ayat 20. Lalu 1, 2, 3.